Salve sahabatku, saudaraku, damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Salam sehat walafiat selalu bagi kita semua dalam lindungan Tuhan hari ini. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari bacaan Injil liturgis hari ini, yaitu dari Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Mari kita buka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memperoleh hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita umat Katolik banyak mendapat tantangan nyata tentang iman kita, khususnya dalam pemahaman Ekaristi Kudus tentang kehadiran Kristus yang secara nyata dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus dalam Misa Kudus. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata atau real present dalam roti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darahnya pada waktu konsekrasio di dalam Misa Kudus. Pemahaman atau kebenaran iman seperti ini tidak mudah diterima oleh orang-orang di luar gereja Katolik. Bukan hanya orang-orang non-Kristen, tetapi juga banyak gereja di luar gereja Katolik tidak bisa menerima kebenaran iman ini. Injil hari ini dikisahkan bahwa ada keributan di rumah ibadat di Kapernaum. Pertengkaran, ada kontroversi pendapat di antara umat Yahudi tentang perkataan atau khotbah Yesus tentang dirinya sendiri. Bahwa di dalam Yohanes kita mendengar bahwa Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Perkataan Yesus ini tidak bisa dipahami dan tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi di rumah ibadat di Kapernaum. Mereka berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saya atau kita bisa memahami pendapat mereka ini. Karena kaum Yahudi ini, mereka belum mengimani Yesus. Mereka memahami perkataan atau sabda Yesus ini dengan akal budi mereka.
wajar kalau mereka bertanya, masa orang disuruh makan daging manusia? Ini akal budi, ini pikiran, ini otak yang punya pendapat seperti ini. Lalu apa yang dikehendaki Yesus? Atau apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari semuanya ini? Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita sebagai murid Kristus, kita tahu tentang roti hidup itu harus diterima dengan iman, bukan dengan akal budi. Sebagaimana kaum Yahudi di rumah ibadat di Kapernaum itu. Karena akal budi tidak akan sanggup memahami misteri ilahi. Akal budi tidak akan sanggup memahami misteri roti hidup kekal. Yesus bersabda, Yesus hanya ingin menghendaki orang itu kalau mau selamat, dia harus menerima dan percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup kekal yang turun dari surga. Artinya Yesus adalah pemberi hidup kekal itu. Makanya kalau kita mau menikmati hidup kekal itu, kita harus menyantap roti, harus memakan roti. Roti kehidupan kekal itu, yaitu tidak lain adalah darah dan dagingnya sendiri. Sebagaimana yang disabdakan tadi kita dengar. Maka bagi kita orang Katolik, perayaan Ekaristi Kudus lalu menjadi perayaan yang luar biasa, agung dan luhur. Karena perayaan ini juga dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Lebih-lebih lagi, kita tahu perintah Yesus pada malam perjamuan akhir, sebelum ia menderita, supaya para murid mengenang, melakukan sakramen Ekaristi Kudus, yaitu tubuh dan darah Kristus yang diberikan dalam rupa roti dan anggur. Supaya para murid bisa menghadirkan kembali seluruh misteri penebusannya itu dalam ruang dan waktu, agar misteri penebusan Kristus dapat dialami, dapat dipahami oleh semua umat beriman, yaitu dalam rupa roti dan anggur. Sekaligus dalam perayaan Ekaristi Kudus menghadirkan apa yang sebenarnya akan dianugerahkan pada akhir zaman, yang tidak lain adalah hidup Allah. Hidup Allah itu sendiri. Dan dengan demikian kita memperoleh keselamatan abadi, karena kita bersatu dalam hidup Allah itu sendiri. Itulah kemuliaan surgawi, itulah anugerah surgawi, itulah hidup kekal yang dihadirkan dalam Ekaristi tubuh dan darah Kristus. Jadi Ekaristi adalah kemuliaan yang akan datang, kemuliaan surgawi. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam sabdanya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Seperti kita baca dalam Injil Yohanes tadi, bab 6 ayat 54. Yesus juga bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Juga di dalam Injil tadi kita baca Yohanes bab 6 ayat 56. Jadi kalau kita mau bersatu dengan Kristus, kita mau mengalami hidup kekal, kita harus makan daging dan darah atau tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur pada waktu Ekaristi Kudus. Yesus menegaskan bahwa orang yang ingin memperoleh hidup kekal, orang yang ingin memperoleh hidup sejati, hendaklah menyatukan dirinya dengan Yesus secara jasmani dan rohani, menyatukan dirinya secara lahir dan batin. Ini mungkin dibahasakan dengan makan dagingku dan minum
darahku. Karena pada manusia ada dua unsur hakiki yang saling melengkapi dan saling membangun, yaitu hidup rohani dan hidup jasmani. Dua-duanya membutuhkan makanan dan minuman yang seimbang. Kalau tubuh begitu diperhatikan, begitu dirawat, dipelihara dengan baik, bahkan mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan dengan nama skin care. Tapi apakah kita sadar bahwa tubuh yang dirawat begitu dengan bagus, tubuh jasmani ini, ketika kita mati semuanya menjadi debu dan tanah? Sebagaimana Rasul Paulus pernah mengingatkan kepada orang Roma di dalam Roma bab 7 ayat 7a dan 8. Paulus mengatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kemudian ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian pun Paulus menasihatkan umat Galatia bab 5 ayat 7a. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melihat kenyataan seperti itu, maka seharusnya pemeliharaan jiwa itu harus diprioritaskan. Perlu dirawat. Jiwa perlu diberi makan rohani. Jiwa beri nutrisi untuk beriman dan percaya kepada Kristus, sang roti hidup kekal. Makan rohani yang dimaksud adalah roti dan anggur tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita mampu dan kita kuat untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita bersatu dengan Kristus, kita bersatu dalam hidup Allah. Dan dalam persatuan kita dengan Kristus itu harus terjadi secara sakramental. Ketika kita menyambut tubuh dan darahnya dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Gereja Katolik menyediakan roti dan anggur Tuhan di atas altar perjamuan Tuhan atau Mensa Domini. Dan kita tidak perlu biaya mahal untuk pemeliharaan jiwa kita. Kita tidak perlu cari susah-susah kemana, ke sana ke sini. Kita cukup meluangkan waktu kita 2-3 jam setiap hari Minggu. Kita pergi ke gereja, datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Jadi pemeliharaan jiwa tidak semahal kita memelihara tubuh jasmania kita. Kita cukup punya waktu, kita cukup punya kehendak yang kuat, beristirahat sebentar, berhenti sebentar dari kesibukan dunia, kita datang ke gereja untuk menerima santapan rohani tubuh dan darah Kristus. Inilah pemeliharaan jiwa kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus yang kita sambut dalam rupa roti dan anggur adalah roti kehidupan kekal, maka kita harus setiap saat kita harus datang untuk menyambut makanan rohani yang paling agung, paling luhur ini. Kita tidak boleh lupa. Kalau kita sudah menikmati ini, ada buah-buah Ekaristi yang mengenyangkan hidup kita, hidup rohani kita. Kita memperoleh kekuatan baru. Maka pada saatnya kita juga hidup kita menjadikan berkat bagi orang lain. Kita boleh membagi-bagi rezeki terhadap orang lain. Sebagaimana Yesus telah membagi-bagikan tubuhnya bagi
umat kesayangannya. Kalau kita betul-betul sudah bersatu dengan Kristus, kita berani untuk membagi-bagikan rezeki di dalam hidup kita, terutama kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang sengsara, mereka yang menderita, mereka yang sangat merindukan kehadiran kita di dalam hidup mereka. Kalau kita betul-betul bersatu dengan Kristus lewat Ekaristi Kudus ini, maka kita tidak pernah buang muka ketika kita berjumpa dengan orang yang susah, orang yang menderita, orang miskin. Kita tidak pernah akan hanya membuang 1000 keping perak dari atas mobil yang ber-AC kepada pengemis yang duduk di pinggir jalan. Tidak mungkin. Kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita kepada jeritan orang yang menderita. Karena jeritan mereka yang menderita adalah jeritan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Yesus bertanya, mengapa umatku engkau menyengsarakan aku? Jadi Ekaristi menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mengambil contoh pendapat bapak-bapak gereja tentang Ekaristi. Bagaimana luhur dan mulianya sakramen Ekaristi Kudus. Banyak para bapak gereja, tapi saya hanya ambil satu contoh, yaitu ungkapan Bapak Suci Yohanes Paulus II. Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II menyampaikan kata-kata indah mengenai dimensi eskatologis dari Ekaristi. Dia mengatakan seperti gini, sungguh Ekaristi adalah secerca penampakan surga di atas bumi. Saya ulangi, Ekaristi adalah secercah penampakan surga di atas bumi. Ekaristi adalah seberkas sinar mulia dari Yerusalem surgawi yang menembus awan sejarah dan menerangi perziarahan kita. Luar biasa. Ekaristi Kudus. Saya ulangi. Ekaristi adalah seberkas sinar mulia dari Yerusalem surgawi yang menembus awan sejarah dan menerangi perziarahan kita. Di dalam EE 19 atau Ecclesia de Eucharistia. Ini ensiklik Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2003. Kita melihat betapa sungguh luhur dan mulialah sakramen Ekaristi Kudus. Betapa luhur dan mulianya tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Sungguh teramat agung sakramen Ekaristi Kudus, sehingga Gereja Katolik menegaskan bahwa sakramen Ekaristi Kudus adalah sumber dan puncak kehidupan kita. Hendaklah umat Katolik selalu mendekatkan diri dalam perjamuan abadi Ekaristi Kudus Tuhan. Marilah kita berdoa, ya Tuhan, bantulah kami yang berdosa ini agar kami dapat menyadari kehadiran-Mu dalam Ekaristi Kudus yang menjadi sumber kekuatan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.